Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih sarah Nabi ya, sarah Nabawiyah. Sekarang masuk hari yang lalu tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab ya, sudah. Sekarang kita orang-orang Arab dahulu percaya kepada dukun-dukun ya. Berarti dari zaman ini udah ada ya? Sudah ada, zaman jahiliyah ya. Mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun atau kahin atau tukang ramal, arraf dan ahli nujum atau munajjimun atau astrolog. Makna kahin atau dukun adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Di antara para tukang ramal ini ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Ada pula yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepadanya. Ada lagi yang mereka mengklaim dirinya mengetahui banyak hal melalui mukadimah atau premis-premis dan sebab-sebab atau hukum kausalitas yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui posisinya berdasarkan ucapan si penanya. Perbuatan atau kondisinya, inilah yang disebut dengan arraf atau peramal. Jadi menduga-duga dia ya. Jadi dia berpendapat berdasarkan keterangan si pasien gitu. Begini. Oh, begini Bapak gitu kan. Dikait-kaitkan gitu loh. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu gitu loh Pak. Bahkan kadang-kadang mereka punya karyawan. Cek dulu tuh ngapain di sana orang itu yang calon pasiennya ini kan gitu. Jadi seolah-olah kayaknya benar, kok tahu ya? Nah, gitu. Seperti orang yang mengklaim dirinya mengetahui barang yang dicuri, letak terjadinya pencurian juga ya. Kemudian juga onta yang tersesat atau hilang dan lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum tadi Arab ya kan, ahli nujum atau munajjim atau astrolog adalah orang yang melihat melalui petunjuk bintang gemintang lalu memperkirakan peredarannya dan waktunya agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai gejala alam dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Astrolog ya. Kemudian membenarkan informasi dari ahli nujum atau astrolog ini pada hakikatnya
merupakan bentuk keimanan atau kepercayaan terhadap bintang gemintang. Di antara keyakinan mereka terhadap bintang gemintang adalah keyakinan terhadap anwa atau simbol tertentu yang dibaca sesuai dengan posisi bintang. Oleh karenanya mereka selalu mengatakan hujan yang turun pada kami ini lantaran posisi bintang begini dan begitu. Tapi sekarang ada tuh Pak, ilmu astrolog itu dipelajari. Itu nggak apa-apa. Memang dibolehkan gitu kan, karena dia berdasarkan misalnya sekali kita ambil sifon begini ya, ini kayaknya panas nih, bakalan hujan nih, itu nggak apa-apa, itu bukan apa misalnya bukan peramal ya, bukan, kayaknya panas sekali nih, memang alam begitu gitu mempelajari itu kan. Di samping itu pada mereka juga terdapat jadi artinya begini Pak ya, kalau kita namanya kan ramalan bisa benar enggak kan? Kalau kita yakinin, begini benar berarti itu peramal, ya itu udah bersirik gitu. Iya, kan asalnya katanya hari ini akan hujan begini, ternyata nggak hujan kan? Kan gitu ya, gitu. Tapi kalau sampai hujan ya itu ilmu pengetahuan, tidak termasuk sirik gitu loh. Kalau kita yakin karena di perbuatan ahli itu, nah itu baru kita terjebak dengan sirik. Di samping itu pada mereka juga terdapat kepercayaan at-tiyaroh, yaitu merasa pesimis terhadap sesuatu asal muasal keyakinan ini ya. Kemudian asal muasal keyakinan ini adalah dari kebiasaan mereka dulunya yang mendatangi seekor burung atau kijang lalu membuatnya kabur. Jika burung atau kijang itu mengambil arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak ditujunya, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Sebaliknya, jika burung atau kijang itu mengambil arah kiri, maka mereka tidak berani berpergian dan pesimis. Mereka juga pesimis jika di tengah jalan bertemu burung atau hewan tertentu. Nah, ini tiaroh ya kan? Tiaroh itu ya itu tadi menduga-duga tadi ada burung gagak, ada yang meninggal nih misalnya gitu kan. Atau itu termasuk tiaroh, perbuatan syirik itu. Gitu. Karena percaya dengan hal-hal yang itu hal yang nggak benar gitu kan. Emang burung bisa menentukan orang mati ya kan atau gitu, bisa menentukan hujan, bisa menentukan kesialan. Setelah kita ketiban cicak gitu, waduh jangan-jangan saya begini nih, nah itu juga nggak boleh tuh, gitu. Jadi sirik, gara-gara cicak gue celaka nih, misalnya gitu kan, itu tadi sirik juga berarti. Itu terjadi zaman jahiliyah itu sudah seperti itu Pak, kepercayaan mereka itu. Ya, ternyata di Indonesia juga begitu kan gitu. Ya berarti memang dari Arab jahiliyah itu kan kepercayaan mereka. Jika kita membicarakan peradaban peribadatan orang-orang zaman jahiliyah di Arab dulu ya. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci dengan kepercayaan bahwa hal itu dapat menolak bala. Juga pesimis dengan sebagian hari-hari atau bulan-bulan, hewan-hewan, rumah-rumah atau wanita-wanita. Begitu juga keyakinan terhadap penularan penyakit dan burung hantu yang mereka yakini membawa kesialan. Kasihan tuh burung. Ya benar ya. Gara-gara dia tuh. Yang disalahin itu ya. Itu burung hantu. Iya. Nah itu. Ya zaman jadi mereka itu tadi karena memang mereka nggak punya ilmu kan itu kan. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dilampiaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di tanah lapang atau padang Sahara. Seraya berteriak, haus, haus, beri aku minum, dan bila dendamnya telah dilampiaskan maka ruhnya merasa tenang dan tentram kembali.
kepercayaan mereka ini gitu. Dalam Islam nggak ada, nah ini sebelum Islam kan. Gitu. Orang-orang jahiliyah masih dalam kondisi kehidupan demikian, tetapi ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa pada mereka dan belum ditinggalkan semuanya, seperti pengagungan terhadap Baitullah, ya, Ka'bah, bertawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Musdalifah, serta mempersembahkan kurban berupa onta sembelihan, ya. Memang dalam hal ini terjadi hal-hal yang mereka ada-adakan. Di antaranya orang-orang Quraisy berkata, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim, pemilik tanah haram, penguasa Ka'bah dan pemukim kota Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami dalam hal ini." Mereka menjuluki diri mereka dengan Al-Hum atau kaum pemberani. Oleh karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari tanah haram menuju tanah halal di luar tanah haram. Tanah haram tanah yang suci, ya. Artinya mereka tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah, juga tidak melakukan ifadah, ya, keberangkatan dari sana, tetapi melakukan ifadah dari Musdalifah terhadap perilaku mereka tersebut. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas." Artinya, kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Di antara hal-hal lain yang mereka katakan adalah tidak selayaknya Al-Hum, ya, mengkonsumsi keju, memasak dan menyaring samin atau mentega saat mereka datang berihram, serta tidak selayaknya memasuki rumah-rumah yang terbuat dari bulu atau wol, ya. Juga tidak selayaknya berteduh jika mereka ingin berteduh ketika waktu wukuf, kecuali di rumah-rumah yang terbuat dari kulit selama mereka dalam keadaan berihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah haram tidak pantas memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah haram ke dalam tanah haram, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk melakukan haji atau umroh. Hal lainnya yang mereka buat-buat adalah melarang orang yang datang dari luar tanah haram bertawaf bila untuk pertama kalinya mereka datang, kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran Al-Ham. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka kaum laki-laki harus melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sementara kaum wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya kecuali pakaian rumah yang longgar. Kemudian baru tawaf sembari melantunkan, "Hari ini tampak sebagian atau seluruhnya. Apa yang tampak itu tiadalah aku perkenankan dari berkaitan dengan itu." Ya. Turunlah firman Allah, "Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid." Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, ini asbal nujul ya, asbal nujulnya. Jadi dulu mereka tuh tawaf juga, orang-orang kafir itu. Jadi harus pakai pakaian kebesaran. Kalau enggak lanjang. Jadi mereka harus beli itu di situ. Kalau nggak mampu lanjang. Ya? Lanjang gitu. Berbuka sama pakaiannya. Makanya ya bikin aturan sendiri gitu. Gitu. Yang bikin aturan itu antara laki-laki perempuan jadi satu. Perempuan juga dibuka kan, suruh telanjang juga. Ini zaman jahiliyah kan gitu. Ternyata mereka juga tawaf itu kan ajaran Nabi Ibrahim kan gitu. Tapi benar enggak pakai baju biasa gitu, enggak telanjang begitu. Ini yang bikin aturan tuh yang pemimpin yang waktu itu kita sebut itu ya, siapa namanya itu? Orang dari suku Huza'ah itu kan.
Tuh. Atau yang pertama kali membuat patung itu membuat patung apa tuh? Luhai ya. Amr bin Luhai ya. Amr bin Luhai. Jika salah seorang dari laki-laki dan wanita merasa lebih hormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakannya dari luar tanah haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya, dan ketika itu tak seorang pun dari mereka maupun dari selain mereka yang akan menggunakannya lagi. Kalau dia pakai beli dari situ, jadi memang bisnis juga sih dia kalau cari duit suruh beli gitu kan. Hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang berihram. Nah, ini juga aturan ini dibuat-buat. Jadi kalau pakaian ihram nggak boleh masuk dari pintu depan, nggak boleh. Kalau dari atas, di belakang atau atas ini kan. Ya. Atau dari di lubang ini kalau nggak salah ini. Ya. Hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang berihram, tetapi mereka melubangi bagian belakang rumah, di belakang ya, untuk tempat masuk dan keluar, dan mereka menganggap pikiran sempit semacam itu sebagai kebajikan. Hal semacam itu pun kemudian dilarang oleh Al-Qur'an ya, dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Artinya, dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Artinya dari pintu yang benar, itu depan gitu kan. Masuk dari belakang. Iya. Bikin lobang sendiri sama dia kan. Bikin aturan sendiri, itu akhirnya jadi susah sendiri kan gitu. Makanya bid'ah itu sebenarnya menyusahkan gitu loh Pak. Sunnah itu mudah gitu. Dalam agama ya, dalam hal ibadah, dalam agama. Bid'ah itu menyusahkan. Tapi kalau bid'ah dalam hal urusan dunia, ya memudahkan. Misalnya pakaian, motor, pesawat, itu kan urusan dunia, itu memudahkan bagi umat Islam, nggak masalah itu. Zaman Nabi kan nggak ada, kan gitu. Zaman dulu pakai motor enak aja loh, bid'ah tapi pakai motor katanya ke masjid. Itu sarana itu mempermudah. Iya. Kalau urusan dunia itu mempermudah Pak, kayak handphone, ya kan mempermudah, gitu. Untuk komunikasi. Bukan bid'ah dalam urusan dunia ini, bukan urusan agama. Urusan agama yang tidak boleh. Lanjutnya, kepercayaan semacam ini, yakni kepercayaan bernuansa syirik, ya kan? Penyembahan berhala, keyakinan terhadap hal-hal tahayul dan khurafat adalah merupakan kepercayaan agama mayoritas bangsa Arab dahulunya ya. Kepercayaan. Di samping itu juga ada agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi dan Sobiah. Ya, ada agama kepercayaan bahasa Arab dulu ya. Yahudi, Nasrani, Majusi itu yang menyembah api ya, dan Sobiah. Agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki distrik yang ditempati oleh bangsa Arab. Sedikitnya ada 2 periode yang sempat mewakili keberadaan orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Periode pertama, proses hijrah dan mereka lakukan pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan Assyria di Palestina. Hal ini terjadi akibat adanya
tekanan terhadap orang-orang Yahudi, luluh lantaknya negeri mereka dan hancurnya rumah ibadah mereka yang dilakukan oleh Nabukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi, serta ditawannya sebagian besar mereka yang kemudian dibawa ke Babilonia. Hanya saja sebagian mereka yang lain meninggalkan negeri Palestina menuju Hijaz dan bermukim di sekitar distrik bagian utaranya. Itu periode pertamanya. Ya. Periode yang kedua diawali dari sejak pendudukan bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Petis pada tahun 70 Masehi. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan dari orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi. Hancur dan luluh lantaknya rumah ibadah mereka sehingga berhijrahlah beragam suku dari bangsa Yahudi ke Hijaz dan menetap di Yathrib, Madinah sekarang ya. Yathrib itu dulu namanya Yathrib, sekarang Nabi melarang menyebut nama itu, maka diganti nama Madinah. Khaybar dan Taimah. Jadi Yathrib, Khaybar dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan, istana-istana dan benteng-benteng. Agama Yahudi tersebar di kalangan sebagian bangsa Arab melalui kaum imigran Yahudi tersebut di kemudian hari. Mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam momen-momen politik mendahului munculnya Islam dan terjadi pada permulaannya kemunculan Islam. Ketika Islam datang, suku-suku Yahudi yang masyhur adalah Khaybar, An-Nadir, Al-Mustalik, Quraizah, dan Qainuqa. Banyak ya suku-suku mereka yang Yahudi itu. Ya. Yang pertama itu suku Yahudi Khaybar, yang kedua An-Nadir, yang ketiga Al-Mustalik, yang keempat Quraizah, yang kelima Qainuqa. Sejarawan As-Samhudi menyebutkan di dalam bukunya Wafa'ul Wafa halaman 116 bahwa suku-suku Yahudi yang mampir di Yathrib dan datang ke sana dari waktu ke waktu berjumlah lebih dari 20 suku. Banyak juga ya Yahudi ya. Karena mungkin dia tahu dalam kitabnya bahwa nanti ada nabi yang akan datang di Madinah itu, makanya dia ngeduluin. Ya, ternyata nabi itu keturunan Ismail, nggak mau dia gitu. Kalau keturunan Ishak dia mau gitu. Gitu. Jadi dia ingkarin karena keturunan dari bangsa Arab ya, bukan dari bangsa dia gitu kan. Karena dia anggap Ismail itu kan dia yang dianggapnya pembantu kan, emaknya dulu kan pembantunya si Sarah ya, si Hajar itu ya kan. Hajar itu adalah pembantunya Sarah. Jadi masa anak pembantu bisa jadi nabi kan gitu. Sementara itu masuknya agama Yahudi ke Yaman adalah melalui penjual Jarami ya. As'ad bin Abi Karb ketika itu dia pergi berperang ke Yathrib lalu memeluk agama Yahudi. Dia membawa serta 2 orang ulama Yahudi dari suku Bani Quraizah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang dengan pesat di sana. Maka ketika anaknya Yusuf yang bergelar Zu'nuwas, namanya Zu'nuwas, menjadi penguasa di Yaman, dia menyerang penganut agama Nasrani di Najran dan memaksa mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke api yang lalu membakar mereka hidup-hidup. Jadi terjadi perang agama juga antara Yahudi dan Nasrani ini gitu kan. Karena di Yaman tadi kan Nasrani yang berkuasa kan gitu. Setelah Zunwas tadi itu datang ke Yathrib,
ketemu orang ulama Yahudi, maka dibawalah ke sono. Cikal bakalnya agama Yahudi itu di Yaman itu. Tuh. Karena dari Yathrib atau Madinah sekarang ya. Gitu. Ya. Yusuf yang bergelar Zunuwas menjadi penguasa di Yaman. Dia menyerang penganut agama Nasrani di Najran yang memaksa mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini, dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke api yang lalu membakar mereka hidup-hidup. Dalam tindakannya ini, dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang berusia lanjut. Menurut catatan sejarah, jumlah korban pembunuhan massal ini berkisar antara 20.000 hingga 40.000 jiwa. Masya Allah, banyak ya. Kejam ya Yahudi. Tuh. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham mengatakan bahwa dalam tafsir surat Al-Buruj. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari drama tragis tersebut dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Bersama Izatil Buruj itu ya, sampai ayat ke-10 kalau nggak salah. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Kalau masuk ke Jazirah Arab melalui Romawi dan Habasyah. Habasyah itu yang Ethiopia ya, Afrika ya. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kurang lebih 38 tahun ya. Pada masa itu gerakan Kristenisasi mulai merambah distrik-distrik di Yaman. Tak berapa lama dari masa itu datanglah ke Najran seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud, doanya mustajab dan juga dianggap mempunyai kekeramatan. Orang ini dikenal sebagai Pimiyun dan mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat tanda-tanda ketulusan dirinya dan kebenaran agamanya yang karenanya mendorong mereka untuk menerima dakwahnya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Jadi sejarahnya Nasrani itu masuk itu tadi karena dari Yaman ya, dari Romawi dan Habasa ya. Habasa. Tadinya Yaman juga Nasrani, diserang sama Yahudi, makanya dibunuh-bunuhin semua itu kan, ya nggak mau itu. Kurang lebih dalam sejarah itu 40.000. Tatkala orang-orang Habasa menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, hal ini sebagai balasan atas pelakuan Zunuwas. Jadi orang ini datang lagi ke Yaman nih, gara-gara Zunuwas itu yang mau bunuh-bunuhin orang itu kan, gitu. Ceritanya kaum Habasa pengen nolong kan ya. Pengen nolong gitu supaya Nasrani ada lagi di situ, yang bukan Yahudi kan gitu. Karena dia gara-gara Zunuwas itu tadi ya, anaknya si Yusuf tadi itu ya. Tuh. Ya. Sebagai balasan atas perlakuan Zunuwas ketika datang ke sana. Saat itu tampuk pimpinan dalam pemerintahannya dipegang oleh Abraha. Abraha ya, pimpinan Yaman ya. Dia mulai menyebarkan agama Nasrani dengan aktivitas yang gencar dan sasaran yang seluas-luasnya, hingga aktivitas tersebut sampai kepada bangunan sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman. Oh, di Yaman ada juga ada Ka'bah Yaman ya kan.
kalah dia. Yang tujuannya agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab beralih ke gereja dia. Ya di Yaman itu. Di samping itu dia juga berniat menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun Allah membinasakan di dunia dan akan mengazabnya di akhirat kelak. Abraha itu tadi yang bawa gajah itu ya. Nah, dia karena orang jadi haji di situ, pindah aja di sono, hancurin aja itu. Ternyata nggak bisa, Allah yang punya kekuasaan kan, itu rumah Allah itu. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Gozan, suku-suku Taglib dan Toyi serta suku-suku lainnya. Hal itu disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Malah sebagian raja-raja Hira juga telah memeluknya. Sedangkan agama Majusi kebanyakan berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, ya, tepatnya di Ahsa, Hajar dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Para pemuka Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Adapun agama Sobiah menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian dan penelusuran peninggalan-peninggalan sejarah di negeri Irak dan lainnya menunjukkan bahwa agama tersebut dianut oleh kaum Ibrahim dari suku Kaldaniyin atau Kaldeans. Begitu juga agama tersebut telah dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah beruntunnya kedatangan beberapa agama yang baru seperti agama Yahudi, Nasrani, penganut agama Sabi'ah mulai lemah dan aktivitasnya mulai padam, tetapi masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang asimilasi dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan pesisir Teluk Arab. Dia melebar ke Irak ya. Irak, iya itu tadi agama Majusi ya, semua agama-agama itu sebelum Islam ya. Ada banyak tuh agama-agama yang gitu ya. Sekarang kacau ya, banyak. Kacau itu iya. Ada banyak agama itu. Banyak, iya. Yahudi, Kristen, ya, Nasrani, Sabaah, Majusi, ada 5 ya kan? Tapi nggak akur ya dia nggak kayak Indonesia. Di Indonesia kan 5 agama akur. Akur, iya mereka saling ini ingin pemahamannya masuk ke masyarakat kan? Makanya jadi iya, nggak bisa ini. Iya. Tapi paling bisa tuh Saddam Hussein benar. Iya Saddam Hussein ya. Cuman difitnah dia. Ya itulah namanya juga agama tuh selalu begitu sih, ya kan? Kayaknya keyakinan. Sekarang poin berikutnya ya kehidupan religiusnya, kondisi kehidupan religius di sana ya. Tadi kemarin itu percaya kepada dukun dan hal-hal yang ramal-meramal. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat eksis pada saat kedatangan Islam, namun sudah terjadi penyimpangan dan hal-hal yang merusak terhadapnya. Orang-orang musyrik yang mengklaim diri mereka sebagai penganut agama Ibrahim justru keadaannya teramat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim dan mengabaikan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia, sehingga karenanya banyak perbuatan maksiat yang mereka lakukan seiring dengan peralihan zaman. Berkembanglah sebagaimana yang terjadi pada para penyembah berhala ya, yaitu berupa adat istiadat, tradisi yang menempati posisi khurafat dalam agama, dan ini memiliki dampak negatif yang amat parah terhadap kehidupan sosiopolitik dan religi masyarakat. Sedangkan yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka telah berubah menjadi manusia yang dijangkiti riya dan perilaku seenaknya. Para pemimpin mereka telah berubah menjadi sembahan selain Allah, mengklaim masyarakat seenaknya dan
dan bahkan memotivasi mereka seakan-akan mereka mengetahui apa yang terdetik di dalam hati dan bisikan di bibir mereka. Ambisi utama mereka hanyalah sebagaimana meraih kekayaan dan kedudukan, sekalipun taruhannya adalah lenyapnya agama dan menyebarnya ateisme atau kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan agar setiap orang menyucikannya. Lain halnya dengan agama Nasrani, ia berubah menjadi agama berhala yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampuran yang amat janggal antara pemahaman terhadap Allah dan manusia. Agama semacam ini tentunya tidak memiliki pengaruh yang real dan signifikan terhadap bangsa Arab karena ajaran-ajaran jauh dari gaya hidup dan mereka sudah terbiasa akrab dengannya. Karenanya tidak mungkin pula mereka jauh dari gaya hidup tersebut. Sementara kondisi semua agama dan kepercayaan bangsa Arab tak ubahnya seperti kondisi orang-orang musyrik. Hati mereka seirama, keyakinan mereka mudah dimasuki pengaruh luar, tradisi serta kebiasaan mereka saling bersesuaian. Udah selesai gitu ya. Jadi kebenarannya kemusyrikan, penyembahan, dukun segala macam itu kan berasal dari sana itu. Sampai ke Indonesia. Nah, itu yang susah diberantas tuh. Gitu. Ya. Itu yang dibawa orang teh. Itu yang dibawa. Ya. Jadi kembangkan di sini coba ya. Jadi ternyata ya setelah kita tahu ini sirah Nabawiyah ini kan ternyata oh iya benar begitu kan sebelum Islam masuk. Karena lama itu prosesnya dari Nabi Isa apalagi dari Ibrahim itu kan berapa ratus tahun. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Tapi udah nyimpang gitu. Ini saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sehingga kita makin paham apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan saya dan saya mohon kepada Allah subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.